Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 8 yang hebat, soleh, dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap semangat belajar online bersama ibu. Hari ini ibu akan memberikan materi baru mengenai relasi dan fungsi. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleh. Hari ini ibu akan memberikan materi pada bab kedua mengenai relasi dan fungsi bagian yang pertama. Pertama, memahami konsep relasi dua himpunan. Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Misalkan, A. Nama siswa. B. Jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di samping ini. Kalian bisa lihat ya di tabel. Himpunan A nama siswa, himpunan B adalah jenis buku yang dibeli. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Anggota himpunan A, Risa, Santi, Adib, dan Bara. Anggota himpunan B, novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan sebagai berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Anggota himpunan A adalah jenis buku. Anggota himpunan B adalah nama siswa. Relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. 2. Menyajikan relasi. A. Sajian relasi berbentuk diagram panah. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A-nya nama siswa, himpunan B adalah jenis buku yang dibeli. Risa membeli novel, Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer, Adib membeli buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Relasi dari himpunan B ke himpunan A, siswa yang membeli. Novel dibeli Risa, buku komputer dibeli Adib, novel juga dibeli oleh Santi, buku kesehatan dibeli oleh Adib, buku pertanian dibeli oleh Bara. B. Sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurutan. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. R. Risa novel, Santi novel, Adib buku komputer, Adib buku kesehatan, Bara buku pertanian. Relasi siswa yang membaca dari himpunan B ke himpunan A. R. Novel Risa, novel Santi, buku komputer Adib, buku kesehatan Adib, buku pertanian Bara. C. Sajian relasi berbentuk diagram Kartesius. Sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A mendatar itu adalah nama siswa, himpunan B yang tegak adalah jenis buku. Sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan B ke himpunan A. Himpunan B yang mendatar jenis buku, himpunan A adalah nama siswa. Kita lihat contoh soal. Pada suatu hari, Dedi, Aprilia, Rika, dan Jenit belanja ke toko buku. Ke toko buah. Buah-buah yang dijual di toko tersebut antara lain jeruk, apel, duku, anggur, semangka, melon, dan jambu. Dedi membeli buah jeruk, anggur, dan semangka. Aprilia hanya membeli duku dan melon. Rika membeli apel dan anggur, sementara Jenit hanya membeli jeruk dan anggur. Buatlah diagram panah yang menggambarkan relasi membeli. Yang B, buah apakah yang sama-sama dibeli Dedi dan Jenit? C, buah apakah yang sama-sama dibeli Dedi, Rika, dan Jenit? Sekarang kita mau buat diagram panahnya. Dedi membeli jeruk, Dedi membeli anggur, Dedi membeli semangka, Aprilia membeli duku, Aprilia membeli melon, Rika membeli jeruk, Rika membeli anggur, Jenit membeli jeruk, Jenit membeli anggur. Buah yang sama-sama dibeli Dedi dan Jenit adalah buah jeruk. Lalu buah yang dibeli oleh Dedi, Rika, dan Jenit adalah buah anggur.
Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu kelas 8 yang soleh dan soleha. Hari ini Ibu akan membahas materi relasi dan fungsi bagian yang kedua. Yang pertama, memahami konsep fungsi. Di sini ada tabel tentang fungsi. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi gini ya. Jadi anggota A-nya harus dipasangkan satu-satu ke anggota B. Di anggota B itu boleh ada yang kosong, tetapi anggota A-nya tidak boleh ada yang kosong dan tidak boleh ada yang double atau ganda dipasangkan ke B. Jadi sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. A, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B adalah NB, maka 1. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Dan 2. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Nah, yang kedua adalah fungsi korespondensi 1-1. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi dipasangkan tepat 1-1. Itu fungsi. Berbeda dengan korespondensi 1-1. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Di sini bisa kalian lihat ya. Kesimpulannya, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi 1-1 jika memenuhi syarat berikut. A. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. B. Setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyaknya anggota himpunan di B. Jika terdapat himpunan A dan B dengan jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B yaitu N, maka banyak fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali 3 kali 2 kali 1. Ya. 3. Notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2 A dipetakan ke B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F.2X dipetakan ke Y atau F.2X dipetakan ke Fx atau F.2X dipetakan ke Y sama dengan Fx. F.2X dipetakan ke Y dibaca M memetakan X ke Y. F.2X dipetakan ke Fx berarti F memetakan X ke Fx. Y merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X ditulis Y sama dengan Fx. X merupakan prapeta dari Fx atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat min 1 Y. Jika X merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F sama dengan F dipetakan min 1 Y sama dengan X. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau range F. 4. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. A. Fungsi dalam bentuk diagram panah. Kalian lihat gambar ya, diagram panah di samping. Fungsi F di mana A dipetakan ke B. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Disebut daerah asal atau domain. Jadi himpunan A disebut daerah asal. B, 3, 5, 7, 9, 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Dalam diagram panah diperoleh bayangan dari 1 adalah 3, bayangan dari 2 adalah 5, bayangan dari 3 adalah 7, bayangan dari 4 adalah 9. Maka daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, 9. B. Fungsi dalam bentuk F.2x dipetakan ke Fx. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real R. Daerah hasil fungsi F sama dengan nilai Fx.
5. Fungsi linier. Fungsi linier dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b anggota bilangan real. Fungsi linier dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, atau grafik. 6. Cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi sama dengan cara menyatakan relasi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, kalian bisa lihat cara menyatakan fungsi. Ada yang menggunakan diagram panah, ada diagram kartesius, gitu, himpunan pasangan berurutan. Kita lihat contoh soal. Diketahui f.2a dipetakan ke b dengan a 1, 2, 3, 4 dan b 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi f dinyatakan dengan 3 kali dari a. Sajian fungsi f dalam bentuk diagram panah. 3 kali dari, berarti pertanyaannya di B, jawabannya di A. 3 kali dari 3, berarti 1 kali 3 adalah 3. 2 kali 3 adalah 6. 3 kali 3 adalah 9. 4 kali 3 adalah 12. Sajian fungsi f dalam bentuk himpunan pasangan berurutan adalah 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 9, 4 ke 12. Sajian fungsi f dalam bentuk persamaannya fx sama dengan 3x, berarti 3 kali 1. Sajian fungsi f dalam bentuk tabel. Nah, bisa kalian lihat ya. 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12. Dan ini adalah sajian fungsi dalam bentuk grafik. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Jika fx 2 min setengah x, daerah asalnya dari min 2 sampai 6. Jadi min 2 kurang dari sama dengan E kurang dari 6. Berarti min 2-nya ikut ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Lalu kamu masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi fx sama dengan 2 min setengah X. Itu akan didapat dan didapat pula koordinat titiknya. Dan ini adalah sajian dalam bentuk diagram kartesius. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian simak video pembelajaran mengenai relasi dan fungsi, bagian yang pertama dan kedua, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan tugas hari ini ada 2 tugas. Kalian buka di buku matematika kalian, yaitu uji kompetensi 1 halaman 56 nomor 1 sampai 5, dan tugas yang kedua uji kompetensi kedua halaman 65 sampai 66 dari nomor 1 sampai 10. Jadi dari nomor 1 sampai 10. Kalian kerjakan 2 tugas ini di buku tersebut, lalu kalian kirimkan fotonya ke WA Ibu. Ibu tunggu tugas kalian sampai jam 2. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.